Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak. Pagi. Masih semangat pagi ini? Masih. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Lagi sekali. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. SMK? Bisa. SMK? Hebat, berkarakter. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Satya. Terus siapa lagi? Putri. Hari ini kita akan mempelajari materi menyusun kerangka novelet. Sebelumnya kita pernah mempelajari apa? Oh ya, unsur intrinsik dalam novelet. Selain unsur intrinsik apa lagi? Unsur kebahasaan. Yang kita bahas sekarang itu tentang menyusun kerangka novelet. Lo menyusun kerangka, kalian pernah menulis sebuah buku harian? Buku harian apa? Biasanya kalian tulis dalam buku harian? Kegiatan sehari-hari. Yang lain mungkin hari? Apa biasanya? Kejadian yang pernah dialami. Kejadian yang pernah dialami. Apa lagi? Isi hati. Oh, isi hati. Senang menulis berarti ya. Cocok dengan pembelajaran hari ini. Sebelum ke materi, kita tonton videonya ya. Belajar dari sebuah pensil. Sebuah pensil akan selalu meninggalkan sebuah goresan. Begitu juga dengan kamu. Sadarlah bahwa apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini, semua itu berdampak. Sehingga ketika kamu sudah tidak ada, hal baik itu akan menjadi dekat bagi orang-orang sekitar. Apa isi dari video tersebut? Ya, Sondewi. Yang dapat saya tangkap dari video kita inspirasi tadi adalah setiap hal yang kita lakukan tentu akan memiliki dampak baik bagi diri sendiri maupun orang sekitar kita. Ya. Ini video inspiratif yang dibilang sama teman kalian tentang bagaimana hal yang kalian buat itu akan ada dampaknya. Sama hal yang kalian tulis sudah pernah terjadi ditulis di dalam sebuah buku harian. Ada keterkaitan kerangka novelet. Ya, ini novelet ini biasanya kan diambil dari kehidupan sehari-hari kalian. Tahapan pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Selain itu ada juga manfaatnya. Kemudian menyimak contoh novelet dan langkah-langkahnya. Selanjutnya diskusi kelompok dengan mengerjakan LKPD. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi. Bisa diiringi dengan komentar dari kelompok, ya. Kemudian evaluasi pembelajaran berupa kuis. Terakhir penutup. Tujuan pembelajarannya pertemuan hari ini yaitu peserta didik mampu menyusun kerangka novelet. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan hasil penyusunan kerangka novelet. Apa manfaat kalian menulis sebuah novelet? Kalian bisa mencurahkan semua pengalaman yang pernah dialami. Kalian juga bisa menumbuhkan keterampilan menulis. Ini masuk ke materi hari ini. Kalian masih ingat novelet? Nah, novelet ketika aku harus yang sebelumnya sudah Ibu berikan materi di pertemuan sebelumnya. Ya, masih? Siapa yang bisa? Ayo, Bonita. Mahasiswa semester 2 dan menceritakan tentang persahabatannya. Novel itu menceritakan tentang persahabatannya. Persahabatan dengan berapa orang? 3. 3. Siapa aja masih ingat? Ridho. Siapa? Ridho, terus Arifin dan Amin. 3 sahabatnya. Bu, apa aja sih langkah-langkah pembuatan novel? Langkah-langkah menyusun kerangka novel. Tentukan tema, kemudian mulai rancang tokohnya siapa, tokoh dan penokohannya, karakternya ya. Kemudian susun alur. Ketiga, kemudian tentukan latarnya. Kemudian pastikan ada amanat. Ini penugasan pada diskusi hari ini. Kalian akan melakukan diskusi kelompok dengan kelompok masing-masing. Ya. Yang pertama yaitu peserta didik membentuk kelompok. Kemudian diskusikan dengan kelompok untuk menyusun kerangka noveletnya. Setelah itu, setelah diskusi, siswa akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Setelah itu, ada pertanyaan dulu untuk penugasan kelompoknya? Tidak. Kalau tidak ada, kalian bentuk kelompoknya terlebih dahulu ya.
ada yang memberi komentar atau saran atau kritik? Saya persilakan. Ya. Kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami mengenai kerangka nuklear. Jadi, di sini kelompok kami menggunakan judul Labirin Kaca SMA Merdeka. Di sini ada unsur dalam novelet itu. Yang pertama ada tema. Tema yang kami gunakan ialah persahabatan. Yang kedua, penokohan tokoh dan karakternya. Yang pertama ada Dinda, kalem, polos, sabar, penyayang, dan peduli. Yang kedua ada Yoga yang berkarakter cuek, dingin, dan penyayang. Yang ketiga ada Vanu, kasar, suka mencari masalah. Alur atau plot yang kami gunakan ialah alur maju. Yang keempat ada latar atau setting. Yang pertama latar tempat, yaitu rumah Dinda, rumah Yoga, lingkungan SMA Merdeka. Kata suasana senang, sedih, dan tegang. Yang kelima ada amanat. Jadi amanat kami di sini yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dan jangan pernah lari dari masalah. Seterusnya saya akan membacakan ringkasan mengenai gambaran dari cerita di sini, yaitu Dinda dan Yoga adalah pasangan sahabat yang sangat serasi, di mana di dalamnya terdapat panduan yang hangat, cuek, dan serasi. Sejak TK sampai SMA, keduanya satu sekolah. Mereka sekarang bersekolah di SMA Merdeka, satu sekolah dengan Vanu alias dalam kerusuhan dan mempunyai sifat dingin. Sifat dingin tak acuh Vanu dan Yoga ternyata menyimpan rahasia besar, tentunya tidak diketahui oleh Dinda. Sekian, terima kasih. Nomor 3. Perkenalkan, saya dengan Widya Sati dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kerangka novel. Jadi, judul novelnya yaitu DLN. Temanya perjuangan, persahabatan, dan keluarga. Yang kedua ada penokohan dan karakter. Yang pertama ada Nana, karakternya pantang menyerah dan baik hati. Yang kedua ada Deha, karakternya banyak ide. Yang ketiga ada Alim, karakternya pemarah dan galak. Di sini terdapat dua alur, yaitu alur maju dan alur mundur. Yang keempat ada Gata, tempatnya yaitu sekolah, supermarket, dan rumah Deha. Yang kedua yaitu waktu, latarnya malam, pagi, siang, dan sore. Yang terakhir yaitu latar sosial, yaitu menyedihkan dan romantis. Seorang pemuda bisu bernama Nana bertemu dengan seorang perempuan bernama Deha. Karena keadaannya yang bisu, ia kurang disukai oleh teman-temannya. Tetapi lain dengan Deha yang menerima kekurangan Nana. Ketika Nana berusaha ingin berkomunikasi dengan Deha menggunakan bahasa isyarat. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sangyu Mira Dewi, perwakilan dari kelompok 4. Di sini judul novelnya yaitu Renungan Sosok. Unsur dalam novel yaitu temanya adalah tentang keluarga. Dan perokohan yang kami ambil adalah namanya yaitu Rikal dengan memiliki karakter yang baik, ramah dan pintar, serta bintang, baik dan kadang jahil, dan Kahat suka menolong tapi pamrih dan kadang pelit. Dan yang ketiga itu ada alurnya atau plot. Alur yang kami ambil itu adalah alur maju atau progresif. Dan latar tempatnya kami ambil di sekolah, jalan raya, dan rumah sakit. Dan latar suasananya yaitu menyedihkan, menegangkan, dan juga menyenangkan. Dan latar waktunya yaitu pada pagi hari. Amanat yang bisa diambil dari novel kami ini adalah semangat, gigih, dan tidak menyerah, serta tidak putus asa. Aku Rikal, pada pagi hari, aku dan teman-temanku, serta adik-adikku berangkat ke sekolah dengan semangat yang membara. Aku dan adikku adalah anak yatim piatu yang serba kekurangan. Kami masing-masing memiliki pekerjaan tak waktu untuk membiayai sekolah sendiri. Dalam perjalanan ke sekolah, tiba-tiba Kahat diserempet motor dari belakang. Saat peristiwa itu terjadi, aku terkejut dan segera meminta tolong ke tetangga dan warga untuk membantu membawa Kahat ke rumah sakit terdekat. Nah, Rikal pun sangat kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan karena dia memiliki kekurangan ekonomi dan memiliki adik yang harus merepotkan di biaya hidupnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan serta ibu. Dari kelompok 1 bisa mengomentari kelompok yang lain. Ya. Dia mengomentari kelompok 4. Jadi kelompok 4 pembawaan presentasinya itu udah bagus. Juga saat membaca ceritanya itu sangat menghayati gitu. Itu aja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kekomas Tribonika Dewi sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin mengomentari cerita dari kelompok 1. Dari kelompok 1 itu setelah saya amati terdapat kekurangan di mana dalam cerita tersebut tidak dijelaskan latar tempatnya. Selain itu juga saya ingin mengomentari untuk kelompok 4 itu ceritanya sudah sangat bagus dan penyampaian materi sangat jelas. Terima kasih. Ini saya perwakilan dari kelompok 4. 3 itu novelnya udah bagus banget, tapi ada beberapa kekurangan kayak kurang keras banget. Tapi saya penasaran ada satu hal. Apa yang membuat kalian terinspirasi untuk membuat novel tersebut? Apa
yang membuat kalian terinspirasi membuat novelet tersebut? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi, mengapa kita mengambil cerita seperti ini? Karena pada kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan kasus yang sama seperti diskriminasi kepada orang yang memiliki kekurangan, terutama orang-orang yang memiliki kebutuhan atau kekurangan. Nah, Ibu amati dari hasil pekerjaan tadi beberapa komentar dari teman kalian, kalian bisa memperbaiki beberapa kesalahan atau memperbaiki hasil diskusi kalian agar komentar teman kalian itu bisa sebagai masukan, sebagai perbaikan diri ya. Dari hasil presentasi, menurut kalian kelompok mana yang bagus presentasinya dan hasil diskusinya? Dari kelompok 4. Ini reward untuk kelompok 4 karena hasil dari presentasi dan hasil ceritanya bagus. Ya, ulangan dulu. Pada hari ini siapa yang bisa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oh, ayo. Kan wawasan kreatif diri. Jadi dari pembelajaran hari ini saya dan teman-teman bisa memahami bagaimana langkah-langkah dalam menyusun kerangka novelet. Dan juga dari diskusi kelompok tadi kami juga membuat beberapa contoh cerita novelet. Untuk merangkum semua pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran hari ini yaitu berupa quiz melalui aplikasi Quizizz. Ya. Di sini sudah ditampilkan dan Ibu sudah bagikan di grup WA. Di sini ada hasil dari evaluasi pembelajaran. Nanti hasil dari yang kurang nilainya itu kalian pelajari lagi materinya, yang mana belum dipahami pelajari kembali. Yang sudah nilainya cukup, kalian bisa lanjutkan materi selanjutnya dengan baik. Ya, pembelajaran hari ini. Nah, kalian sudah mempelajari banyak materi hari ini. Kalian sudah memahami caranya membuat kerangka novelet dengan baik. Ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pelajaran teks iklan. Ya. Nah, ada dulu pertanyaan untuk pembelajaran hari ini. Apa kalian senang hari ini? Senang. Senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Senang ya. Nah, ada dulu pertanyaan lagi? Tidak. Untuk menutup pembelajaran hari ini, ketua kelas pimpin doa ya. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Prama Santi. Om Santi 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 Om.